yang nanti keluar dalam kategori himpunan. Jadi dalam kategori himpunan ini ada dua jenis soal yang nanti keluar. Yang pertama itu himpunan ini dia bisa masuk dalam materinya sendiri himpunan. Ada dua jenis soal nanti yang kita lihat nanti keluar. Yang contoh-contohnya. pertama itu Atau ada juga himpunan ini dia bisa masuk kita dalam menggunakan materinya sendiri himpunan. teori himpunan untuk Nanti kita lihat pengambilan contohnya. keputusan atau untuk penarikan ada juga, kesimpulan. Kita menggunakan jadi nanti ada soal-soal yang tentang penarikan kesimpulan. Itu kita bisa pakai materi dari himpunan untuk penarikan kesimpulan. Jadi di dalam penarikan kesimpulan itu ada yang namanya logika matematika. Kita bisa pakai materi logika matematika itu teman-teman tahu modus ponen, modus tollens dan sebagainya. Itu untuk logika matematika. Salah satu teori untuk Logika penarikan matematika kesimpulan. teman-teman tahu. Tetapi selain kita menggunakan modus ponen, modus tollens itu dalam logika matematika, kita juga bisa menggunakan himpunan. Tetapi selain kita menggunakan modus ponen, modus ada soal-soal penarikan kesimpulan yang cukup banyak juga. Himpunan seperti ini. Dia masuk dalam penalaran juga. Ada Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang himpunan. Banyak juga. Jadi teman-teman himpunan ini himpunan kalau dalam matematika. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang himpunan. Himpunan ini adalah jadi teman-teman himpunan dari benda kalau atau dalam objek. Matematikanya itu Kumpulan dari benda atau objek adalah yang kumpulan dapat dari didefinisikan. benda atau objek. Ini ada syaratnya dari benda atau objek dapat didefinisikan dengan jelas. Ini artinya saya bisa tulis bahwa ini merupakan dapat didefinisikan dengan jelas. Syarat dari mana? Syarat dari benda-benda ini. Jadi syarat dari mana? Syarat dari objek atau benda-benda ini. Jadi syarat dari. Jadi maksud dari kata didefinisikan dengan jelas yang dapat maksud dari kalimat yang dapat didefinisikan dengan jelas itu adalah seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi yang dapat didefinisikan dengan jelas itu adalah seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi dia masuk dalam sebuah kumpulan objek atau benda ini ketika objek atau benda ini dia masuk dalam sebuah kumpulan tertentu. Seseorang kalau kau mau masuk di dalam kita punya kelompok ini harus ada syarat yang kamu penuhi. Syaratnya apa itu terserah. Tertentu seseorang kalau syaratnya apa supaya kamu bisa dinyatakan dalam kelompok kita. Harus ada syarat yang kamu penuhi. Syaratnya apa itu terserah. Seperti begitu. Syaratnya apa supaya kamu bisa dinyatakan dalam kelompoknya kita. Nah, himpunan ini biasanya dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C dan seterusnya. Jadi anggota dalam himpunan dinotasikan dengan huruf Latin, huruf kecil A, B, dan sebagainya. Jadi ketika ini kalau macam saya menyatakan bahwa ketika A ini B dan sebagainya. Jadi ketika ini kalau macam saya baca bahwa A kecil ini adalah A anggota dari ini saya baca bahwa A kecil ini adalah A seperti ini. Anggota ini notasi ini saya bacanya himpunan A adalah anggota himpunan A seperti ini. Jadi ini notasi ini saya bacanya A adalah anggota selanjutnya himpunan. Ini ada contoh. Contohnya A adalah himpunan siswa kelas 1. Kelas 1 ini kelas Jadi selanjutnya ini ada contoh. Contohnya A adalah himpunan siswa kelas 1. Nah, kelas 1 ini jelas bahwa himpunan A ini adalah himpunan siswa kelas 1. Nah, syarat untuk masuk di dalam himpunan A ini adalah harus siswanya harus siswa yang kelas 1. Selain siswa kelas 1 di dalam himpunan A ini adalah harus siswanya kelas 1 A atau siswa kelas yang 1 kelas B atau kelas 1 A. Selain siswa kelas 1 dia kelas 1 A. kelas 1 A Syaratnya adalah siswa itu dia kelas 1 A. Kalau dia bukan kelas 1A, berarti dia tidak termasuk dalam himpunan ini. Syaratnya adalah ini siswa adalah kelas 1A. Kelas 1A. Kalau dia bukan ini kelas adalah 1A, berarti dia tidak termasuk dalam himpunan ini. Ini adalah kelas syarat 1A. yang harus dipenuhi Ini adalah dari anggota atau objek yang ada di dalam himpunan ini. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang nanti dia bergabung dalam himpunan A ini adalah dia harus siswa kelas 1 dipenuhi oleh orang yang nanti dia bergabung dalam himpunan A ini adalah terus dia harus ada siswa lagi kelas 1. himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Oke. B adalah himpunan bilangan bulat terus positif ada lagi kurang dari himpunan 5. bilangan bulat Nah, positif biasanya kurang dari himpunan 5. itu B kita tulis adalah dengan himpunan bilangan kita awali bulat dengan positif tanda kurang kurung dari 5. kurawat.
Nah, biasanya Anggota himpunan dari itu himpunan kita tulis dengan, kita awali dengan tanda kurung seperti kurawat. demikian. Jadi misalkan saya seperti ini. Anggota B dari himpunan adalah itu ditulis di himpunan dalam bilangan kurung bulat positif kurung kurang kurawat. dari 5. Demikian. Jadi Bilangan misalkan bulat saya seperti ini. positif B kurang adalah dari 5. himpunan bilangan bulat positif kurang dari Syaratnya 5. jelas Bilangan bahwa bulat B positif yang kurang masuk dari dalam 5. himpunan B ini harus bilangan bulat positif. Syaratnya jelas Dan bahwa B ada yang masuk syarat di lagi dalam bahwa himpunan B dia ini harus harus kurang dari 5. bilangan bulat positif, dan Seperti ada begini. syarat lagi Ini bahwa dia syarat yang harus kurang dari dipenuhi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya bilangan ini Ini kita bisa syarat tulis yang dalam harus dipenuhi. himpunan B. Kalau seperti ini, saya bisa tulis Syarat bahwa mutlak himpunan bilangan bulat supaya yang kurang dari bilangan 5 kita itu bisa berarti tulis anggota-anggotanya adalah Kalau bilangan bulat seperti positif ini, yang saya kurang bisa dari tulis 5. bahwa Ada himpunan 1, bilangan bulat yang kurang dari 5 itu Ada berarti 2, anggota-anggotanya adalah ada bilangan 3, bulat positif yang kurang dari 5. ada Ada 1, 4. Seperti begini. Kurang dari 5 ya. 2, Berarti 5 tidak termasuk. ada 3, Seperti ada demikian. 4. Nah, Seperti ini. ini Kurang dari jadi 5 ya. berarti Berarti 5 tidak anggota-anggota B termasuk. adalah 1, Seperti 2, demikian. 3, dan Nah, 4. Karena ini apa? jadi Karena 1, berarti 2, 3, dan anggota B 4 ini adalah dia 1, memenuhi 2, syarat ini. 3, dan Dia memenuhi 4. syarat ini. Karena apa? Memenuhi Karena syarat 1, bahwa 2, 3, 1, dan 2, 4 3, dan ini 4 dia ini adalah memenuhi bilangan bulat syarat positif ini. yang Dia kurang dari memenuhi syarat ini. 5. Memenuhi syarat Seperti bahwa syaratnya. 1, 2, 3, dan 4 Jadi, ini adalah saya bisa bilangan tulis bulat 1 positif yang kurang dari anggota 5. dari Syarat B. harus penuh. Jadi So, saya bisa 2 tulis adalah 1 anggota dari anggota B. Ini saya dari tulis B. 1, 2 bacanya adalah 1 anggota dari B. B. Ini saya tulis 2 1, anggota bacanya 1 B. anggota Seperti ini. B. Kalau seandainya saya 2 tulis di sini 5, anggota. apakah 5 ini bukan apakah 5 anggota B? Kalau 5 seandainya bukan saya tulis di anggota sini dari B. Jadi saya 5. notasikan seperti Apakah ini. 5 ini apakah 5 bukan anggota B? anggota 5 bukan B. anggota dari Bacanya B. Jadi saya 5 notasikan seperti begini. 5 bukan bukan anggota B. Bacanya anggota 5 B. Seperti ini, teman-teman. anggota Ini B. bacanya adalah 5 bukan anggota Seperti dari B. teman-teman. B. Bacanya adalah 5 bukan anggota dari B. Kita lanjut. Jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada himpunan kosong. Jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan di sini